Hai guys, kali ini saya akan membahas film horor jadul namun cukup berkualitas berjudul The Lift 1983. Ceritanya tentang lift yang dapat beregenerasi otomatis seiring perkembangan zaman. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Berlatarkan di restoran berbintang di atas apartemen, para turis sedang asyik menyantap sambil bercanda tawa. Udah puas, para turis bersiap pulang. Tentu saja mereka harus turun dengan sebuah lift. Lift pun bekerja normal dengan para turis yang masih bercanda. Tiba-tiba petir menyambar membuat listrik padam. Dengan demikian lift pun mati. Para turis melaporkan hal ini kepada Ravenstein yang juga kebingungan. Mereka segera ngecek lift yang dimaksud. Sekali pencet, listrik nyala. Namun, lift masih mati dan malah menunjukkan lampu merah. Usaha membuka lift pun dilakukan, sementara persediaan oksigen di dalamnya sudah menipis. Keajaiban terjadi karena lift sudah turun, sehingga Ravenstein dan tim ikutan turun untuk mengevakuasi. Pindah ke Felix yang bebersih di kamar mandi ditemani sang istri bernama Saskia. Datanglah Bertie yang mengadu jika mainannya rusak. Mereka lanjut sarapan bareng bersama anak lainnya bernama Louis. Telepon berdering ditujukan untuk Felix yang kali ini mendapat tugas menangani lift di scene awal. Felix langsung OTW ke apartemen yang dimaksud. Ia langsung masuk lobi dan disambut resepsionis bernama Jim untuk diteleponkan Bruce. Tak lama ia datang. Felix langsung ditunjukkan lift yang dimaksud. Tentu saja semua baik-baik saja. Ia juga disambut Ravenstein. Karena tidak ada masalah, Felix akan ngecek listrik. Mereka pun masuk lift bebarengan dengan Krayevanger yang ikut nebeng. Diceritakan dia adalah dokter spesialis otak. Sampailah mereka di ruang mesin. Felix langsung membuka sumber aliran listrik. Dengan teliti, ia ngecek bagian per bagian. Bruce pun pamit pergi untuk menyelesaikan pekerjaan lain. Sampai rumah, Felix memperbaiki mainannya Bertie sehingga bisa nyala kembali. Anak-anak pun bisa tidur dengan tenang. Sementara Felix dan Saskia berbincang-bincang tentang lift yang baru saja ia tangani. Tutup botol nggak boleh dibuang sebagai modal liburan ke Hawaii, sehingga harus dikumpulkan. Kembali ke apartemen awal, petugas pemasaran bernama Speaking Good sedang membujuk klien buta bernama Fink agar mau membeli kamar di apartemennya. Speaking Good menyodorkan surat kontrak yang langsung ditandatangani oleh Fink. Sudah deal, Fink pun dipersilakan pulang. Tentu saja lewat lift. Malam hari, petugas kepolisian datang ke apartemen untuk berjaga. Salah satunya bernama Kay. Bahkan, bir sudah disiapkan. Tiba-tiba, lift bergerak sendiri. Dikiranya ada penjahat sehingga mereka naik ke lantai yang dimaksud. Kay mengetahui lift bergerak ke lantai 15. Sedangkan rekannya yang penasaran menemukan jenazah Fink. Kepala sang rekan terjepit. Kabar buruknya, lift mulai turun. Kay bisa menghentikan sejenak, namun tetap saja nyawa sang rekan tidak bisa terselamatkan. Paginya, seorang detektif dipanggil oleh Ravenstein untuk mengadakan penyelidikan. Bruce juga dipanggil untuk laporan jika ada pihak ketiga yang terlibat dalam kejadian semalam. Diduga itu adalah perampok. Di sisi lain, Felix kembali ngecek liftnya. Ditemani reporter bernama Mieke. Ia langsung memfoto Felix. Datanglah Bruce sehingga Mieke pergi. Felix langsung menghadap Ravenstein dan sang detektif untuk melapor jika semua baik-baik saja. Felix kembali ke mobilnya. Di sana sudah ada Mieke yang mau nebeng. Dalam perjalanan, mereka cerita-cerita tentang lift tersebut yang diprediksi akan menjadi topik hangat. Di dalam mobil juga terpampang foto Saskia. Bijna 10 jaar. Mieke pun menikmati perjalanan dengan ngodot.
Sampailah mereka di kantor Mieke sehingga ia harus turun dan Felix melanjutkan perjalanan. Saskia bermain bowling sedangkan Felix berbincang-bincang dengan rekannya. Tak lama datanglah Saskia dan istri rekannya menawarkan minum karena mereka mau memesan. Sambil nunggu mereka berandai-andai jika suami mereka memiliki wanita lain. Felix ke tempat pembuatan lift sembari memberikan barang titipan Hans. Felix melaporkan kasus lift yang ditanganinya kepada sang atasan. Lift tersebut dibuat dengan teknik baru sehingga membutuhkan perawatan khusus. Masalahnya, buku perawatannya hilang. Sang atasan gak mau ambil pusing karena mereka ada proyek besar dengan Amerika. Felix yang membeli kopi di mesin disamperin Spiky yang cerita habis kencan. Felix pun mengalihkan pembicaraan membahas breaker yang lebih lama memperbaiki lift di apartemen tersebut. Belum selesai cerita, Spiky dipanggil sang atasan sehingga ia pergi. Bruce bertemu Jim yang meneguk bir karena memanfaatkan kesempatan ketika Ravenstein berduaan dengan istrinya bernama Sofia. Nggak sadar, anak mereka berjalan ke arah lift sembari memegang boneka. Lift membuka, ketika disamperin malah nutup. Hal ini berulang seperti kucing-kucingan. Lift tengah terbuka kemudian mengangkat setengah. Si anak berteriak karena boneka pecah, bahkan tangan si boneka putus. Felix ke rumah sakit jiwa untuk diantar menemui breaker. Terlihat tangan breaker diperban akibat luka habis memecahkan TV. To the point, Felix bertanya tentang lift yang ia tangani. Sayangnya breaker hanya diam. Keluarga di depannya sedikit ricuh hingga meninggalkan noda di tembok yang membuat breaker trauma. Felix mencoba mengotak-atik buku sambil ngodot ditemani Saskia yang juga membaca buku. Berbagai gambar resparasi lift ia amati. Paginya, Felix kembali ke apartemen. Ia bertemu mobil yang tak lain tak bukan merupakan perusahaan komputer. Mereka dipanggil untuk membantu memperbaiki lift. Felix lanjut mencari berita dalam potongan koran yang telah diliput Mieke sebelumnya. Mereka pindah ke sebuah kafe untuk sharing tentang alasan sang lift melakukan hal yang tidak seharusnya. Kebetulan ada teman yang kemarin main bowling bersama. Felix akan menemui seseorang pukul 1. Mieke menawarkan ikut sehingga mereka OTW bareng menuju sebuah gedung. Felix mendatangi resepsionis agar dipanggilkan seseorang bernama Kron. Ini adalah laboratorium elektronik. Tak lama Kron datang. To the point, Felix mengatakan masalah liftnya. Tentu saja Kron yakin jika sistem operasi buatannya tidak mungkin salah. Wij besteden miljoenen aan research. Onze microprocessorsystemen zijn voor 100% betrouwbaar. Mieke yang mau masuk lab pun gak dibolehin sehingga mereka langsung pamit. Dalam mobil, Mieke merasa ada yang mencurigakan dalam diri Kron. Felix langsung makan bareng keluarga kecilnya. Tiba-tiba, Saskia marah karena diberitahu temannya jika Felix memiliki wanita lain. Seorang profesor menjelaskan tentang chip dalam komputer yang bertindak seperti otak pada manusia. Ilmuwan saat ini mengecilkan ukuran chip dari ukuran normalnya. Hal ini berbahaya karena mudah terpengaruh dengan suhu sehingga chip mudah rusak. Solusinya sudah dikembangkan juga yang namanya biochip. Masalahnya, chip jenis ini tidak stabil sehingga komputer bisa mereproduksi chip jenis ini secara otomatis. Pelajaran selesai, Mieke menduga jika breaker menemukan biochip kemudian memasangnya di lift. Tentu saja Felix nggak percaya. Kembali ke apartemen, kali ini Van Rooyen yang latihan menjadi badut. Tentu saja dimarahi atasannya karena seharusnya ia bersih-bersih. Tiba-tiba lift bergerak membuka sendiri. Si atasan yang baru kembali melihat vacuum cleaner nyala sendiri. Di rumah, Saskia masih ngambek. Bahkan tidur pun terasa hampa. Pindah ke Krayevanger yang menunggu lift membuka. Tiba-tiba darah menetes dari atap yang bolong. Felix yang baru datang kaget karena pekerjaannya telah diambil alih oleh Spiky.
Ia pun langsung menghadap Young Broker untuk protes. Ternyata Felix dipecat karena telah mengkritik Kron di belakang perusahaan. Jij blijft voorlopig uit de buurt van die lift. Felix pun pergi dengan marah, bahkan Spiky dihiraukannya. Di kantor polisi, sang atasan yang terakhir kali berinteraksi dengan Van Rooyen diinterogasi detektif. Surat pernyataan ditandatangani sehingga sang atasan bisa pergi. Sang detektif meyakini Van Rooyen adalah biang kerok masalah lift tersebut karena dia adalah petugas kebersihan yang selalu berada di sana. Felix pulang mencari istrinya, di kamar pun gak ada. Bahkan di semua ruangan, ia melihat tutup botolnya sudah habis. Telepon berdering itu adalah Saskia yang pamit minggat. Felix sangat marah, bahkan telepon kedua dari Mieke pun dihiraukannya. Malam tiba, di atas apartemen di dalam mobil, Kron mengakui jika lift buatannya mengalami kesalahan fatal. Felix kembali ke apartemen. Kali ini ia memarkirkan mobilnya di belakang. Bagasi dibuka, perkakas diambil. Ia masuk diam-diam lewat pintu belakang. Tentu saja dengan cara nggak biasa. Felix pun sampai di depan lift. Sekali pencet, semua pintu terbuka sehingga ia masuk menuju lantai teratas. Semua tampak baik-baik saja, bahkan sampai Felix keluar. Ia menuju ruang mesin untuk membuka bilik kunci. Felix kembali ke lift untuk membuka atap lift dengan kunci yang baru ia dapatkan. Lift menutup dan bergerak sendiri menuju lantai 5. Tidak ada siapa-siapa di sana. Ditinggal ngambil kursi, lift membuka sendiri padahal nggak ada orang. Felix ke lantai lebih atas, membuka lift untuk masuk ke atapnya guna membobol sehingga ia bisa sampai ke dalam. Perkakas dibuka untuk mengambil lampu guna membantu Felix yang penasaran dengan sistem operasi lift. Lift dinaikkan, semuanya masih normal saja. Dipencet berhenti karena Felix menemukan sesuatu. Perjalanan ke atas dilanjutkan hingga Felix menemui gumpalan. Ada cerobong di atas sana. Lift dipencet naik, nggak merespon, sehingga mau nggak mau Felix manjat. Ia berhasil sampai ke cerobong yang dimaksud untuk membukanya. Ternyata di sana ada gumpalan bergerak dan inilah biochip yang dimaksud. Felix berhasil merayap untuk meneruskan kembali merusak biochip tersebut. Tentu saja dengan perlawanan dari sang biochip. Usaha berhasil ditandai dengan mesin yang konslet. Felix merayap menyelamatkan diri di tengah tali yang hampir putus. Ia berhasil sampai keluar, namun beruntung ada Mieke di sana. Semua berakhir, datanglah Kron yang tiba-tiba mengeluarkan pistol untuk merusak biochipnya. Tiba-tiba Kron pun meninggal karena hasil temuannya sendiri. Ini mah namanya senjata makan tuan. Felix dan Mieke pun pergi dari sana dan film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 6,2 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 6,8. Sampai di sini rangkum film The Lift 1983 dan see you next video.